Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pecinta channel Cinta Sepeda dimanapun kalian berada, semoga senantiasa selalu dalam keberkahan dan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kali ini si Resbob lagi. Beberapa hari lalu telah tertangkap oleh Polda Jabar. Resbob sudah ditahan dan kini banyak sekali para netizen yang memberikan video tanggapan terhadap si Resbob. Bahkan si Resbob pinginnya dikumpulin kepada orang-orang Sunda biar tahu rasa itu si Resbob. Baik, tidak panjang lebar, kita simak video berikut ini. Izin ya mah izin ke pihak berwajibnya rada request salit gitu tah kumaha lamun si Resbob teh ruanganna dihijikeun jeung dulur-dulur urang anu ti Sunda. Cek kayaknya masih kena bisa kiiwal. izin bangkai. Kepada yang terhormat Bapak-bapak Kepolisian Daerah Jawa Barat, Pak, tolong Pak lepaskan Resbob, Pak. Tolong please Pak, lepaskan Resbob. Kasihan dia Pak, lepaskan di alun-alun Bandung aja Pak. Tolong Pak, please ini mah Pak, kasihan dia Pak, jangan dihukum. Dilepasin aja di alun-alun Bandung Pak. Tolong ini mah Pak. Apalagi dilepasinnya pas Persib main Pak. Alhamdulillah si Resbob katewak. Aliansi orang Sundanya paguyuban Sunda geus ngadaguan di Polda Jabar. Waduh beki pia soak. Padahal mah kaluarkeun heula we Pak polisi sakedeung mah nya. Nah, itu teman-teman ya. Mengatakan kalau bisa Resbob ditahan, dikumpulkan kepada orang-orang Sunda. Bahkan ada lagi yang mengatakan bahwasanya tolong Pak, tolong dilepaskan di alun-alun saat mungkin pertandingan. Wah, ini gimana ini? Ini menurut kalian gimana teman-teman? Ya setuju yang mana teman-teman? Silakan tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar ya. Biar seru banget. Resbob di penjara digebukin gak ya? Udah pasti guys. Dia di penjaranya di Bandung. Udah pasti. Udah pasti ketemunya orang Sunda, ditanya pasti pas masuk kan kasus saha ente itu ente datanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah. Juragan Resbob ayeuna tos di Polda Jabar. Hatur nuhun kanggo Cyber Polda Jabar. Dan untuk Resbob, semoga tidur nyenyak dan semoga makan enak ya Resbob ya. Jaga diri baik-baik ya Resbob ya. Jangan unjang anjing lagi ya Resbob ya. Oke? Karena kamu sekarang ada di Polda Jabar, jadi jangan unjang anjing lagi ya. Oke Resbob, jaga diri baik-baik sayang. Oke? Resbob. Jaga diri baik-baik ya Resbob. Kamu sudah ditahan di Polda Jabar. Jangan lagi mengatakan onjang anjing lagi, biar tidak terulang kembali itu yang dikatakan oleh bapak-bapak tadi teman-teman. Bagaimana pendapat Anda kalian? Silakan tulis pendapatnya di dalam kolom komentar ya teman-teman. Resbob ditangkap polisi gara-gara suka menghina suku Sunda. Tuh kan Bob, akhirnya lu ketangkep polisi juga kan. Lu mau kabur kemana aja Bob, tetap ditangkap Bob. Karena ulah lu sendiri. Karena suku Sunda pada ngamuk Bob. Lu katain begitu Bob. Ya udahlah guys, ini pelajaran guys ya buat kita semua. Kita itu jangan suka rasis, jangan suka menghina suku-suku lainnya. Kita itu tetap saudara, oke? Pesan gua sih tetap jaga perkataan dan perbuatan, jangan suka menghina kepada semua orang. Kita itu semua sama di mata Tuhan ya. Akhirnya lu ketangkep juga. Bro, gue masih nggak ngerti. Dia kalau nggak kerja, kalau dia mas streaming juga baru, terus duit itu lu bilang dia minjem gitu. Iya, minjem temennya. Ini mungkin coba komentar kalau kalian pernah dipinjemin duit sama Resbob. Itu komentarnya paling full itu loh, bukan tentang W atau apa. Komentarnya, gue korban Resbob nih gini, atau dia nyoba pinjem duit ke lu. Banyak, udah banyak. Wow. Banyak di Twitter, udah ada threadnya di Twitter semuanya. Dan malah kayak nggak ngerasa bersalah. Itu kan gue nggak tahu apa mungkin sosiopat abang gue. Masa nggak ada merasa bersalah, nggak ada guilty conscience? Kalaupun ada, masa dia bisa lanjut pinjem, lanjut hidupin sehari-harinya, ketawa.
dengan ngerasain guilty itu nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi Nggak enak banget. baru kali ini dia merasa takut berarti. Baru kali ini dia merasa takut, dan mesti kayak gini buat dia ngerasa takut. Manusia normal kan sedikit aja tuh, aduh, gue ngerasa bersalah, ngerasa takut, gelisah. Gue agak kaget sih ketika lu tadi ngomong bahwa dia ngelakuin itu, satu bukan rage bait ya. Menurut gue nggak nyampe, dia nggak nyampe pikirannya sampai sana. Iya, terus dua bukan untuk virality kalau menurut lu. Terus ketiga dia cuma buat nyenengin, buat kelihatan keren doang di minion-minionnya doang. Itu kan udah titik paling rendah, bos. Bayangin. Kita bagi dua, Mas, Rajana. Desain 30 jutanya buat gue donasiin ya. Kita dapat 150. Gua kirim ke rekening lu dulu, kata Jana gitu. Bayangin, ini dia ngomong gini ke stream. Gua habis galangan dana kemarin buat Sumatera 185 juta nge-live stream gitu. Besoknya abang gue tanpa gua cecetan dia bilang, "Lu tau nggak uang itu?" Si Jana nelfon gua, gue bilang, "Mas, kita bagi dua aja. Ntar 30 juta buat Sumatera, ntar 150 buat gua malu ya." Hah? Live. Dan abis itu gue tahu lagi, gue saking gue taunya dia, gue tahu dia nonton ini. Kalaupun lu undang dia ke sini, dia tinggal bilang, "Ya Om Ded, itu semua kan gimmick. Jangan tahu kok itu Tapi gimmick." menurut lu itu gimmick? Enggak, mas gue kalaupun itu gimmick, ngapain gimmick bohong tentang galangan dana Ya Sumatera? itu bahaya banget. Iya, itu kan udah no moral. Aduh, iya benar. Dan ini live, ini ada videonya, lu cari, dia bohong, dia bilang dia bilang itu paling dipakai tuh duitnya buat Mercy, nggak bakal ada tuh buat Sumatera gini-gini. Ya, mudah-mudahan dengan tertangkapnya si Resbob ini, Resbob bisa berubah lah sikapnya. Ya, tidak mengulangi lagi hal-hal yang merugikan orang dan tidak menghina, mengatakan suku ini ya. Biar Resbob juga melihat video ini. Tapi apakah memang bisa ya nanti kalau kita bisa melihat video seperti ini? Ya, gimana teman-teman? Menurut kalian bisa nggak? Coba tulis pendapat Anda di dalam kolom komentar ya. Yuk kita lanjut lagi. Teman-teman sudah nyimak belum? Ada salah satu YouTuber yang menghina satu suku dan satu kelompok. Ini videonya disimak 7 detik saja ya cuplikannya. Semua orang Sunda anjing. Viking anjing, Viking. Lagi-lagi saya cuma pengen bahas dari sisi ilmu komunikasi ya. Jadi teman-teman, komunikasi itu salah satunya adalah sebagai identitas sosial. Jadi dalam ilmu komunikasi kalau ada suku dan kelompok supporter misalkan seperti Viking dan Sunda, itu bukan hanya label tapi itu merupakan identitas sosial ya teman-teman. Jadi menurut social identity teori ini, kalau orang mendefinisikan dirinya lewat kelompok atau grup gitu, saat kelompok dihina, yang tersinggung itu bukan hanya individu tapi kelompok tersebut. Jadi kalau ada orang yang menghina Sunda dan Viking, itu berarti menyerang harga diri kelompok, dan itu bukan opini biasa loh teman-teman. Terus kesalahan fatal berikutnya ini, si orang yang menghina ini mungkin gagal membaca audiens ya. Artinya gini, dalam komunikasi efektif ada yang namanya prinsip audience awareness. Nah, si komunikator ini nih, si pelaku penghina ini mungkin dia lupa, nggak memahami siapa audiensnya. Terus dia menganggap bahwa ruang publik itu atau media sosial itu sebagai ruang pribadi. Dan bisa saja dia mengira bahwa bercandanya dia mungkin nganggapnya itu bercanda ya, bisa diterima oleh semua orang. Maka ini disebut sebagai distorsi makna yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Jadi maksud pribadi itu berpikir bahwa maksudnya dia itu bisa diterima dengan maksudnya yang publik pikir, padahal nggak begitu. Lalu kemudian gini, kalau di komunikasi itu ya, menurut menurut Fierbordi, susah sih namanya. Bahasa itu bisa menjadi alat dominasi dan kekerasan simbolik tanpa sentuhan fisik. Di sana ada penghinaan di sana, dan itu termasuk dalam kekerasan verbal, kekerasan simbolik. Nah, ini si pelaku penghina ini mungkin kurang memahami bahwa dalam komunikasi itu bahasa itu nggak pernah netral gitu. Jadi ucapan menghina itu tentu mengandung sebuah kekerasan simbolik atau kekerasan verbal, dan ini bisa membentuk sebuah stigma
dan pelabelan hingga memicu memori kolektif tentang diskriminasi. Dan ini lihat saja reaksinya kan jadi di luar dugaan sang pelaku kan. Tapi dari kesemua itu si pelaku ini benar-benar lupa ya tentang sebuah etika dalam berkomunikasi gitu kan. Karena kalau dia ngerti sebuah etika dalam komunikasi tentu dia akan paham, dia akan menghormati keberagaman, tidak merendahkan identitas bawaan, nggak menghina suku dan sebagainya hanya karena pengalaman personal misalkan. Ya intinya kita nggak pernah tahu apa yang dia lakukan itu betul-betul karena dia belum memahami komunikasi dengan baik ataukah hanya sekedar ingin viral dengan cara yang negatif. Karena kan di era digital sekarang menjadi viral itu kayak sebuah apa ya, tren gitu ya, efek viral, amplifikasi media. Mereka sadar bahwa ketika sebuah konten memicu kontroversi itu akan dibagikan ulang dan sebagainya sehingga dia jadi viral walaupun akhirnya berujung di penjara. Entah dia sadar atau enggak ya bahwa ini tuh akan menuai respon yang negatif, kemudian bisa saja berujung di penjara. Yang perlu dicatat adalah bahwa reaksi publik hari ini yang begitu keras itu bukan hanya karena sensitif, tapi karena memang simbol yang diserang. Jadi simbol Sunda, simbol Viking, mereka itu kan punya sejarah, solidaritas, ikatan emosional yang kuat. Jadi semakin kuat sebuah identitas, maka semakin besar reaksi saat dihina. Dan itu apakah dilupakan ya oleh pelaku? Jadi kesimpulannya tuh apa dari kasus ini? Kesimpulannya adalah satu, ada distorsi makna pesan. Kemudian yang kedua, gagal memahami audiens. Yang ketiga, penggunaan bahasa tanpa empati sedikit pun. Dan yang keempat, pengabaian etika komunikasi publik. Jadi pelajaran komunikatifnya adalah teman-teman bahwa di ruang publik itu kata-kata bukan hanya milik kita loh ya, tapi milik tafsir banyak orang. So, hati-hati dalam menyampaikan pendapat, dalam membuat konten, dalam berkomunikasi apapun, baik bentuk lisan maupun tulisan, termasuk paraverbal kita ya, intonasi, ekspresi, gestur dan sebagainya. Jelas ya teman-teman apa yang disampaikan oleh barusan ibu-ibu tadi ini yang mengatakan saat kita bermain di media sosial harus selalu berhati-hati, jangan sampai kita itu mengatakan hal-hal yang memang sangat merugikan orang lain ya, menghina atau mengatakan suku ini itulah, janganlah. Kita masih banyak kok ide-ide kreatif yang harus kita publikasikan, kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia ini agar senang dengan kreasi kita, ide kreatif kita. Itu aja. Jangan kepingin viral, kepingin mencari views yang begitu banyak, namun kata-kata kita, ucapan kita, tingkah laku kita menghina saudara-saudara kita yang lain. Jangan ya, yakinlah semua yang akan kita lakukan kalau memang itu baik untuk masyarakat, menghibur masyarakat, ya musikilah. Jadi sekali lagi sebagai konten kreator mari kita berkomunikasi dengan yang baik, jangan mengatakan hal-hal yang tidak baik di dalam medsos ini. Mudah-mudahan ini juga menjadi pelajaran buat kita semuanya. Kasus Resbob ini tidak terulang lagi untuk menghina suku, menghina apapun, karena itu memang hal yang kurang pantas untuk dipublikasikan. Orang Sunda mah pada baperan, digituin doang sama si Resbob langsung pada marah-marah, langsung pada geruduk rumahnya. Lihat orang Jawa tuh pada sabar, tiap hari dihina juga sabar. Beda konteks ya, wahai orang-orang yang berpikir seperti itu. Kalau yang dilakukan Resbob itu sama dengan yang dilakukan warganet, oh bisa si Resbob sampai ditahan, rumahnya sampai digeruduk massa. Bahkan dia di DO dari kampusnya. Itu artinya dia udah berlebihan. Dan gak seharusnya dia ngomong kayak gitu. Dan itu berlaku untuk semua suku. Gak boleh ngomong kayak gitu emang harusnya. Dan kalian gak bisa tuh nyamain peristiwa si Resbob ini dengan yang biasa terjadi di kolom komentar. Itu beda konteks. Semua suku juga aslinya penyabar, chill, bercanda. Cuma apa yang dilakukan Resbob ini
udah di luar batas, berlebihan parah coy. Saya yakin sih kalau yang dikatakan si Resbob itu suku lain misalnya, itu orang-orang suku tersebut pasti akan melakukan hal yang sama seperti kemarin. Karena apa? Karena itu udah berlebihan banget. Intinya semua suku tuh aslinya chill, santai men. Cuma ya tadi kalau udah menyangkut kayak gitu ya gak bakal diem lah. So pelajaran apa yang bisa kita ambil? Assalamualaikum. Ya wae-nya budak teh nya. Ya, Resbob sudah ditangkap oleh kepolisian dan akan segera ditetapkan menjadi tersangka karena kasus ujaran kebencian. Ya, seharusnya semakin maju ya kita, semakin sedikit bahkan tidak ada kasus ujaran kebencian yang berhubungan dengan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Resbob menyinggung terkait dengan suku Sunda dan juga pendukung Persib. Sudah tertangkap dan akan ditetapkan menjadi tersangka. Ya, Resbob berkata seperti itu, alibinya adalah sedang mabuk, padahal dia sedang mengendarai kendaraan ya, ngebahayakeun batur ieu jelema. Kalau saya pribadi dan keluarga saya, silakan dia minta maaf, silakan. Tapi kalau saya nggak mau ada damai. Baik. Lanjut aja. Minta maafnya ke majelis hakim saja. Proses hukum silakan di sana minta maaf, gitu loh. Tapi proses hukum tetap harus berjalan untuk sebagai pelajaran terhadap warga negara yang berpotensi memecah belah bangsa. Betul. Persatuan kebangsaan. Sunda, Jawa Barat, suku Sunda adalah bagian dari republik, gitu loh. Jangan ada yang justru menyangkut, mengkritisi atau justru melakukan penghinaan yang berpotensi terhadap suku. Ini kan memecah belah bangsa. Betul. Jadi kita tidak bisa biarkan, tidak sesederhana itu dia minta maaf. Silakan minta maaf, nanti diajukan di proses hukum, yaitu di majelis hakim saja. Itu saja. Bob lewat sini Bob. Senyum-senyumnya mana Bob? Selamat datang di Bandung. Dan sini Kasep. Bob lupa masih bonus Bob. Kasep. Bob kuliahnya di mana Bob? Dengan menugaskan teman-teman dari Direktorat Cyber Polda Jabar. Kita bergerak menelusuri keberadaan akun tersebut, milik siapa dan sebagainya. Kita ketahui kemudian. Umah sehat, sing sabar jang, arage hirup, aya jojobana. Sing sabar. Tong sakali-kali deui we bubnya nuhun. Salam hangat we lah. Resbob ini adalah seorang live streamer ya. Kita ketahui bahwa dari kegiatan tayangan-tayangan ini mendulang saweran, ya, mendulang saweran sejumlah uang. Ini dari hasil pemeriksaan yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian. Dari ujaran yang cukup heboh, saya meyakini bahwa Resmob ini sudah mengetahui ini bakal viral. Dengan viral tersebut, maka viewernya akan banyak. Yang nyawer banyak. Dan tentunya dapat keuntungan. Oleh sebab itu, maka pasal-pasal yang tadi kita sebutkan itu sudah sangat memenuhi unsur bahwa dia mentransmisikan tadi tayangan itu dan mendapat keuntungan. Oke teman-teman, jelas ya apa yang kita lihat barusan, apa yang disampaikan oleh Bapak Polisi tersebut, bahwasanya apa yang dilakukan Resbob untuk mencari keuntungan, mendapatkan viewer dan akan mendapatkan hasil dan mendapatkan saweran. Namun apa yang telah dilakukan oleh si Resbob itu adalah hal yang kurang pantas dan memang tidak diperbolehkan. Sekali lagi, mari kita jaga etika bermedia sosial. Tuangkan ide-ide kreatif yang baik, yang menghibur kepada masyarakat agar masyarakat itu senang dengan
kreativitas kita, ide-ide kita. Jangan memberikan konten-konten yang membuat perasaan orang itu sakit, apalagi sampai menghina-hina suku ataupun agama. Sekali lagi, jadikanlah ini sebagai pembelajaran buat kita semuanya untuk belajar terus dan berhati-hati dalam berbicara di media sosial. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tulis pendapat Anda dalam kolom komentar untuk kita pembelajaran lebih lanjut. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.